Dimulai dengan diperlihatkan gadis muda bernama Kate, tiba di bandara bersama adik perempuannya, Liz. Mereka sedang dalam perjalanan bersama setelah lama tidak bertemu. Kate menelepon Liz untuk memanggil taksi dan pergi ke hotel tempat mereka akan menginap. Namun, Liz lupa paspornya di kursi. Setelah tiba di hotel pada malam hari, mereka melanjutkan untuk check-in dan Liz menyadari bahwa dia meninggalkan paspornya di suatu tempat. Resepsionis masih mengizinkan mereka masuk ke kamar dan meyakinkan mereka bahwa mereka dapat pergi ke kedutaan untuk menyelesaikan masalah pada hari keesokannya. Karena kelelahan dari perjalanan, Liz tertidur dengan cepat. Sementara Kate memutuskan untuk pergi ke klub malam hotel untuk minum dan makan. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Mira, yang menanyakan beberapa pertanyaan termasuk apakah dia bersama seseorang. Kate menjawab bahwa dia lajang dan Mira mengundangnya untuk berdansa. Saat mereka berdansa, dua pria mendekat dan memperkenalkan diri mereka kepada gadis-gadis itu sebagai Andreas dan Nikki. Tanpa sepengetahuan Kate, Mira mengambil kartu kunci kamar Kate dan diam-diam memasukkannya ke dalam sakunya. Dia kemudian mengirim pesan kepada komplotannya bernama Jack dengan mengatakan bahwa dia berhasil mendapatkan kuncinya dan kemudian menyerahkannya kepadanya tanpa ada yang memperhatikan. Setelah menari dan minum sebentar, para lelaki itu mengundang para gadis untuk naik balon udara untuk melihat matahari terbit yang indah dari atas. Kate ragu-ragu untuk menerima, tetapi Mira meyakinkannya dan mereka berempat menuju ke area terbuka yang terdapat beberapa turbin angin. Merasa mencurigakan di lokasi tersebut, dan tidak adanya balon atau orang lain di sekitarnya, Kate memberitahu para lelaki itu bahwa dia baru saja membagikan lokasinya dengan ponsel saudara perempuannya. Tetapi para lelaki itu meminta mereka untuk keluar dari mobil sehingga mereka dapat menunjukkan sesuatu kepada mereka. Sementara itu kaki tangan Mira, Jack, menyamar sebagai pelayan dan menggunakan kartu kunci yang diberikan oleh Mira. Jack lalu membuka kamar Kate untuk mencuri sesuatu yang berharga. Kembali ke kelompok, teman para lelaki itu menunjukkan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya tentang balon yang sudah mengembang dan hampir siap untuk naik. Setelah mempersiapkan semuanya, Andreas meminta Nikki untuk mengikatkan tali dari mobil ke balon, sementara dia membantu para gadis masuk. Sementara itu di hotel, Liz terbangun dengan pemberitahuan pesan dari saudara perempuannya Kate yang mengiriminya foto yang mengatakan dia mendapat teman baru. Pada saat itu, Jack mengetuk pintu untuk memeriksa apakah ada orang di dalam. Karena tidak ada jawaban dia masuk menggunakan kartu kunci. Liz mengira itu Kate, memutuskan untuk bersembunyi di lemari untuk mengejutkannya tetapi segera menyadari itu bukan Kate tetapi seorang pria asing. Dia tetap diam, tetapi ketika dia menerima pesan dari temannya di ponselnya, Jack mendengarnya dan pergi untuk menyelidiki dan menemukannya. Liz berteriak nyaring dan berlari keluar dan mengunci diri di kamar mandi menyebabkan Jack pergi. Di balon udara, kelompok itu merayakan dengan membuka sebotol sampanye dan mereka meminumnya. Setelah beberapa saat, Kate memperhatikan bahwa mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dan memberitahu yang lain. Andreas bertanya kepada Nikki mengapa dia tidak mengikat tali dari balon ke mobil seperti yang diinstruksikan. Nikki yang bodoh mengatakan dia tidak mendengar Andreas menyuruhnya mengikatnya ke keranjang. Andreas menjadi sangat kesal dengan kebodohan Nikki dan mereka mulai berkelahi, sementara Mira terus memfilmkan pemandangan, namun dia menyela perkelahian dan memanggil mereka untuk menunjukkan sesuatu yang ternyata adalah kedekatan mereka dengan turbin angin. Nikki menjadi putus asa dan berteriak pada Andreas untuk melakukan sesuatu, sementara Kate juga berteriak padanya untuk menurunkan balon udara dengan cepat. Tetapi Nikki bersikeras mereka harus naik, karena bila mereka turun akan meningkatkan kemungkinan baling-baling menghantam balon dan menyebabkannya jatuh. Jadi naik adalah pilihan terbaik. Mereka dan Andreas memang meningkatkan gas untuk membuat balon naik, namun pendakiannya lambat dan dia berjongkok memerintahkan yang lain untuk melakukan hal yang sama, untuk melindungi diri mereka sendiri jika mereka menabrak baling-baling. Semua orang menjadi sangat khawatir menunggu sesuatu terjadi, tetapi setelah beberapa saat tanpa terjadi apa-apa, Nikki berdiri untuk memeriksa. Pada saat itu hal terburuk terjadi dan ujung baling-baling menghantam keranjang, menyeret Nikki keluar dan menghancurkan beberapa potong kayu.
Di dalam keranjang, pembakaran balon menjadi lebih kuat menyebabkannya naik lebih tinggi dan mencapai awan. Sementara teman-teman di dalam keranjang melihat bahwa Andreas terluka parah di kaki dengan tiang kayu tertusuk menembusnya. Kate membalut dengan tisernya di sekitar kakinya untuk menghentikan pendarahan dan dia sadar kembali dan meminta mereka untuk mematikan pembakaran. Sementara itu, Liz keluar dari kamar mandi dan berlari ke resepsionis di mana dia segera melaporkan ke resepsionis bahwa ada seorang pria di kamarnya dan meminta mereka untuk memanggil polisi. Call the cops! Police! Kembali ke kelompok, balon udara masih naik di antara awan. Secara mengejutkan, Nikki entah bagaimana selama tergantung di tali bawah, dan gadis-gadis itu dengan cepat mencoba menarik dia kembali ke keranjang. Tetapi setelah beberapa saat, Nick mungkin sempat pingsan dan tergelincir dari tali dan jatuh hingga tewas. Mira mengungkapkan penyesalan yang dalam atas hal ini, sementara balon terus naik. Di hotel, polisi akhirnya tiba, tetapi resepsionis tidak percaya cerita Liz. Dia mengatakan kepada polisi bahwa gadis itu ada di sana tanpa paspor dan ditinggalkan sendirian oleh saudara perempuannya yang menghabiskan sepanjang malam di pesta klub, yang menyatakan itu pasti mimpi tentang seorang pria dengan pisau di kamarnya. Karena tidak ada yang seperti itu pernah terjadi di hotel itu. Polisi mengatakan mereka harus menyelidiki situasi lebih lanjut dan meminta mereka untuk menunggu kembali. Di balon udara, Andreas mendapatkan kembali kesadaran dan mengungkapkan kepada gadis-gadis itu bahwa dia bukan pemilik balon udara tersebut. Dia hanya seseorang yang bekerja di kru darat untuk pemilik sebenarnya. Setelah beberapa saat, balon udara yang membawa mereka itu mulai kehilangan ketinggian. Mengungkapkan bahwa mereka telah melayang jauh ke tengah lautan. Mira mengatakan mereka harus mendarat. Tetapi Andreas mengatakan bahwa mereka harus membutuhkan daratan untuk mendaratkannya. Kate memeriksa ponselnya tetapi melihat bahwa masih tidak ada sinyal. Dia bertanya kepada Andreas apakah dia dapat mengarahkan balon udara yang dia jawab bahwa mereka telah terbawa oleh angin. Dia menjelaskan bahwa arus udara di atas sana berbeda dan dia tidak yakin kemana mereka dibawa. Tetapi jika mereka turun lebih rendah mereka mungkin dapat mencapai pantai. Namun gas di tangki habis dan mereka perlu beralih ke tangki lain yang masih memiliki sisa gas. Andreas menginstruksikan Mira langkah demi langkah tentang cara melakukan peralihan dan mereka dapat terus mengambang untuk sementara waktu, tetapi hanya maksimal 2 jam lagi sebelum mereka jatuh. Andreas meminta maaf kepada gadis-gadis itu dengan mengatakan dia hanya ingin bersenang-senang dengan mereka, tetapi itu berubah menjadi mimpi buruk. Kate mencoba lagi untuk melihat apakah ponselnya memiliki sinyal, dan tiba-tiba dia melihat sebuah perahu di kejauhan. Semua orang mulai berteriak putus asa dan melambai minta tolong. Hey, over there, is that a boat? Sayangnya mereka terlalu jauh untuk didengar, dan sebagai tanggapan, mereka hanya menerima lambaian kembali dari orang-orang di perahu. Pada saat itu, Andreas kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut. Gadis-gadis itu mencoba mengikat tali untuk melemparkannya, tetapi sebelum mereka dapat melakukannya, Andreas tidak dapat berenang dan terluka parah yang akhirnya tenggelam. Selain itu, mereka menyadari bahwa perahu itu semakin jauh, dan menyadari bahwa berteriak adalah sia-sia. Kate punya ide untuk menggunakan spanduk di keranjang untuk menulis SOS di atasnya. Mereka melepaskan spanduk dan mulai menulis dengan lipstik, tetapi dengan cepat lipstik itu habis, yang membuat Kate tanpa pilihan lain selain memotong tangannya dengan gunting dan terus menulis dengan darahnya sendiri. Setelah menulis kode bahaya, gadis-gadis itu berteriak dan menggoyangkan spanduk dengan harapan terlihat. Namun semua orang di kapal hanya menikmati diri mereka sendiri dan tidak memperhatikan balon udara mereka. Menyadari itu, gadis-gadis itu terlihat hancur dan frustrasi. Mereka dibawa semakin jauh ke wilayah yang tidak diketahui. Sementara itu di hotel seorang pekerja sosial bernama Sophia datang dan berbicara dengan Liz. Mengatakan bahwa dia perlu membawanya ke suatu tempat di mana orang tuanya dan imigrasi dapat berkomunikasi. Di balon udara, Kate kesakitan saat dia mencoba menghentikan pendarahan di tangannya. Mira membantunya dengan bajunya ke tangan Kate untuk menghentikan pendarahan. Kate melihat luka di dahi Mira dan Mira melihatnya dengan cerminnya yang nantinya akan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Kembali pada Liz yang berada di dalam mobil dengan Sophia, mereka menuju ke kantor layanan perlindungan anak. Namun Liz memberitahu Sophia bahwa mereka perlu menemukan saudara perempuannya yang telah membaginya lokasi bersamanya. Sophia tidak percaya kemungkinan ini,
Tetapi akhirnya Liz meyakinkannya dan mereka menuju ke lokasi. Setelah tiba, mereka melihat bahwa tempat itu kosong, hanya ada mobil Andreas yang ditinggalkan. Liz pergi ke mobil Andreas dan membuka pintu dan menemukan ponsel yang ditinggalkan. Dia segera menyadari bahwa mereka berada di dalam balon udara. Liz menunjukkannya kepada Sophia yang langsung bertanya kemana balon itu pergi. Sophia mengatakan mereka mungkin pergi ke laut, tetapi mereka akan melewati turbin angin terlebih dahulu. Liz ingin pergi ke laut segera untuk menemukan saudara perempuannya. Tetapi Sophia mencoba menghubungi nomor pilot balon yang ada di spanduk. Namun diketahui bahwa pilot sedang berlibur bersama keluarganya. Mengetahui bahwa balon udara mereka dalam penerbangan, Sophia berkata dia akan membuat laporan. Sementara itu di dalam balon, Kate telah mengikat celananya ke bagian keranjang yang rusak untuk mengurangi risiko jatuh. Mereka muncul dengan ide menggunakan sesuatu untuk membuat asap dan menarik perhatian. Setelah beberapa saat, Mira mengatakan bahwa mereka mungkin hanya memiliki 30 menit lagi pemakaian gas untuk menjaga balon tetap mengapung. Kate mencoba sekali lagi untuk melihat apakah ponselnya memiliki sinyal, tetapi gagal. Pada saat itu, Mira mengingat sesuatu yang dia pelajari yang mungkin berhasil. Dia mengambil sepotong kawat dan membuka ponsel Kate dan menempatkan kawat di rongga kecil tertentu untuk meningkatkan jangkauan. Sinyal itu berhasil dan Kate dapat berbagi lokasinya dengan saudara perempuannya lagi. Liz menerima lokasi baru dan memberitahu Sophia bahwa saudara perempuannya berada di suatu tempat di laut terbuka. Tetapi pada saat itu baterai ponsel Kate mati. Liz mencoba meyakinkan Sophia untuk menemukan perahu dan pergi ke lokasi yang diterimanya. Sementara itu gadis-gadis di balon menyadari bahwa mereka juga kehabisan gas dan akan segera jatuh ke air. Mereka mulai memanjat ke penyangga pembakar berharap keranjang akan mengapung di atas air. Liz dan Sophia tiba di tempat penyewaan perahu dan Sophia pergi untuk berbicara dengan seseorang, sementara Liz menunggu di mobil. Namun Liz berlari ke perahu dan mencoba menyalakannya, tetapi dia gagal. Sophia melihatnya dan bergegas menghentikannya, sementara balon mencapai air dan keranjang mulai tenggelam. Mengetahui bahwa ini adalah akhir hidupnya, Mira mengaku kepada Kate bahwa dia mencuri kartu kuncinya dan memberikannya kepada Jack komplotannya untuk mencuri sesuatu darinya. Kate sangat marah, tetapi dengan cepat memaafkannya. Pada saat itu Liz meyakinkan Sophia untuk mengambil perahu dan mengejar saudara perempuannya. Tetapi sekarang keranjangnya telah tenggelam sepenuhnya dan gadis-gadis itu kesulitan untuk keluar dari bawah terpal. Kate tahu cara berenang tetapi Mira tidak, dan dia membutuhkan bantuan. Kate berhasil menariknya keluar tepat pada waktunya ketika keranjang tenggelam dengan sepenuhnya. Tabung gas kosong muncul dan mengapung di dekat gadis-gadis itu. Ini adalah hal yang baik karena sekarang mereka memiliki sesuatu untuk dipegang yang meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Liz dan Sophia mengalami masalah dengan perahu sehingga mereka terpaksa mendayung untuk mencapai tujuan mereka. Sophia memberitahu Liz bahwa apa yang mereka lakukan adalah kegilaan dan bahwa dia harus menerima bahwa saudara perempuannya meninggalkannya. Tetapi Liz mengatakan dia tidak percaya itu dan tidak akan menyerah. Jadi mereka terus berjalan. Beberapa saat kemudian, gadis-gadis itu menjadi kelelahan dan kedinginan ketika Kate melihat kapal kargo besar di kejauhan. Mereka senang, berpikir bahwa itu akan menjadi keselamatan mereka, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Karena tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat mereka. Tetapi kapal kargo besar itu terbukti berbahaya bagi mereka berdua karena sedang menuju ke arah mereka. Memahami bahayanya, gadis-gadis itu dengan putus asa bergegas untuk keluar dari jalur kapal dan menghindari tertabrak. Untungnya gadis-gadis itu berhasil bergerak sejauh yang mereka bisa ke samping, tetapi seperti yang diharapkan mereka, tidak diperhatikan oleh siapapun di kapal dan mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang sama lagi. Waktu berlalu, Liz dan Sophia telah memantau sedekat mungkin dengan lokasi yang dibagikan oleh Kate. Liz kemudian memiliki ide untuk menggunakan klakson trompet untuk Kate, berharap bahwa entah bagaimana saudara perempuannya mungkin mendengar mereka. Sophia mencoba memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di sana, tetapi Liz tidak menyerah.
Kemudian gadis-gadis yang sudah sangat lelah mendengar suara klakson, tetapi karena jarak dan suara mereka yang melemah, tangisan mereka tidak dapat didengar oleh Liz dan Sophia. Pada saat inilah Mira memiliki ide untuk menggunakan cermin yang kita lihat sebelumnya. Dengan itu mereka dapat membuat sinyal dengan memantulkan sinar matahari. Untungnya Liz berhasil melihat cahaya yang jauh dan mereka dengan cepat mendayung ke arahnya. Gadis-gadis itu mendekati perahu dan masuk ke dalam. Akhirnya mereka merasa aman dengan pertolongan Liz dan Sophia. Mereka lalu mulai mendayung menuju pantai dan film berakhir. Thank you. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di rekap alur film lainnya.